teman-teman atau adik-adik nih? Teman-teman aja ya. Usianya berapa nih? Wow, anak saya semua ibu. Kalau gitu. Ya, 17 tahun ya. Kelas berapa? Kelas 2 ya? Oh, kelas 3. Udah mau lulus ya? Ya, betul. Itu sama juga anak saya. Benar-benar saya baru kuliah kemarin. Ya. Baik, karena memang kita nggak bisa untuk melihat produksinya, mungkin saya akan sedikit ini menjelaskan mengenai beberapa produk Mustika Ratu. Mungkin Mustika Ratu ada kayak dulu mas. BRA Muriati Sudibyo. Beliau adalah keturunan cucu keraton, ya, cucu keraton ke-9 Pakubuwono ke-9, ya, yang dimana beliau ini memang betul-betul sekali ingin menampilkan sebagaimana si wanita itu sebagai seorang putri. Ya, tidak hanya wanita, sebenarnya untuk prianya juga kita ada. Nah, ini sebagai bagaimana sih menampilkan sebagai putri itu seperti apa? Nah, beliau karena memang dari keturunan raja, keturunan sultan, makanya beliau ingin sekali masyarakat Indonesia itu ingin berpenampilan seperti putri al-keraton, begitu ya. Nah, ini modelnya kita, Ibu Muriati Sudibyo, ya. Nah, ini berawal dari garasinya beliau. Tadinya beliau ini belum mempunyai produksi seperti ini, Bu. Belum ada namanya kantor Mustika Ratu. Beliau tadinya awalnya, beliau juga awal untuk merintis sebagai pengusaha itu di usia beliau di 45 tahun. Jadi bukan dari muda, tapi sudah berusia 45 tahun karena beliau menikah dengan Bapak Sudibyo yang pegawai negeri yang memang tahu ya Bu ya, Pak, pegawai negeri gajinya seberapa sih gitu ya, yang tidak bisa mencukupi mungkin kehidupan yang biasa memang terjadinya. Nah, akhirnya beliau membuka usaha ya kan, membuat kayak beras kencur ya kan, kunyit asam seperti itu di rumahnya. Yang biasa minum jamu, suka minum jamu nggak di sini? Suka ya. Nah, beliau bikin seperti itu, dibikin di garasinya yang hanya 3 orang pegawainya beliau. Ya, garasi rumahnya beliau. Nah, makin lama itu tetangga banyak yang pesen. Ya kan, teman-temannya banyak yang pesen. Akhirnya beliau membelilah ladang di sini Bu, ya, di Ciracas ya, dari semua pabriknya kita. Nah, belilah lahan di sini membuat industri untuk jamu dan kosmetiknya. Jadi tidak hanya jamu aja yang dikeluarkan oleh Ibu Muriati, tapi kosmetiknya juga ada. Nah, ini diresmikannya di tahun 1978. Ya, produksinya kita itu diresmikannya 1978. Beliau membuat pabriknya yang mana tadi Pak Camat sudah menyampaikan kita untuk karyawannya itu sekitar 1.500 ya. Tadinya kita 3.000-an. Ya, seperti itu. Nah, setelah itu kita juga sudah terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 1995. Ini sudah terdaftar Mustika Ratu. Jadi nggak usah khawatir, Mustika Ratu sudah terdaftar dan Mustika Ratu juga sudah halal. Ya, sudah ada label halalnya. Jadi teman-teman mungkin ada yang merasa, oh Mustika Ratu itu apa sih gitu ya. Padahal Mustika Ratu itu banyak sekali brandnya. Ya, Mustika Ratu mungkin terkenal apa ya itu dengan produknya mama saya, produknya nenek saya, seperti itu. Padahal nggak, Mustika Ratu itu banyak sekali produknya. Ya, nah ini juga mendapatkan memiliki pabrik jamu dan kosmetik di Jakarta, yaitu di Jakarta di sini, ya di Jalan Raya Bogor. Dan kita juga ada sebenarnya di Tapos, Bapak Ibu itu ada percontohan tanaman obatnya kami, tanaman herbalnya kami ada di sana. Jadi bahan-bahan baku yang memang yang diperlukan untuk kosmetiknya kami itu ada contohnya, ada semuanya di sana, seperti itu. Ya. Nah, mendapatkan penghargaan juga dari rekor muri sebagai empu jamu, ya, empu jamunya Mustika Ratu, karena memang Mustika Ratu atau Ibu Muriati terkenal dengan jamu-jamuannya. Ya, nah ini sudah diekspor yang tadi juga Pak Canang sampaikan yang sudah ngomong, dan kita juga ada beberapa distributor dan ada beberapa juga kita akan contohnya di negara-negara. Next, Mbak, Mas.
Ya, ini di balik inovasi PT Mustika Ratu ya. Ini kita pastinya terkenal dengan natural atau herbalnya. Mustika Ratu itu terkenal dengan herbalnya, produknya. Karena kenapa? Itu dari bahan-bahan alami. Jadi teman-teman atau adik-adik semua nggak usah khawatir ya menggunakan produk Mustika Ratu. Takut nanti pakai bahan kimia yang terlalu banyak. Tidak, kita memang bahan-bahan yang kita gunakan itu alami. Dan nah ini ya healthy, natural, nah ini kayaknya gak usah mas. Next. Nah ini Mustika Ratu. Produk-produk Mustika Ratu ini banyak sekali ya nih. Brandnya Mustika Ratu, sebenarnya brandnya Mustika Ratu itu tidak hanya Mustika Ratu aja. Putri itu produk brand Mustika Ratu. Jadi teman-teman kalau ada yang melihat produk Putri, body splash itu namanya Mustika Ratu. Punya Mustika Ratu. Bas, ini untuk pria itu juga sama. Ini produk Mustika Ratu. Jadi pria jangan merasa oh iya Mustika Ratu itu hanya kosmetik aja, hanya untuk wanita aja, enggak. Ya, Mustika Ratu itu untuk semua kalangan. Bisa untuk anak-anak, bisa untuk remaja, ada beauty queen. Ya, yes, mas. Nah, ini perawatannya Mustika Ratu, body care. Ya, mohon maaf ya kalau suara saya agak terasa. Apa? Dulur, apalagi? Suka gunting dulur nggak? Tiap hari itu berarti benar? Enggak. Ya, nah kita buka ya. Next nih, body care-nya Mustika Ratu. Body care series, kita apa aja sih body care dari series dari Mustika Ratu? Nah, ini yang tadi Pak Chandra juga sampaikan. Tapi nanti teman-teman ada yang pakai sudah minyak zaitun ya, yang dapat 20.000 siapa? Wih, enaknya nanti belanja Mustika Ratu ya. Ya, nah itu Mustika Ratu kita ada namanya benar minyak zaitun. Minyak zaitunnya kita fungsinya banyak. Jadi kalau teman-teman atau adik-adik semua pakai produk Mustika Ratu Mustika Ratu zaitun itu untuk apa aja sih? Itu bisa buat kurus, bisa buat bersihin wajah, bisa juga untuk kalau kita kering-kering kulitnya, nah itu bisa kita gunakan dengan minyak zaitun. Nah minyak zaitun kita ini bahan dasarnya banyak sekali, ada mojo keling ya kan, nah ini ada vitamin E nya juga ya, jadi sudah ada aromaterapinya juga. Jadi teman-teman gak usah khawatir merasa oh ya saya takut kulitnya malah jadi iritasi, tidak. Ini untuk semua jenis kulit bisa, ini untuk badan bisa juga untuk wajah. Jadi kelebihan dari produk Mustika Ratu atau dari produk dari Zaitun series itu, nah kenapa sentuhan keajaiban? Ya, karena di saat kita pakai produknya minyak zaitun ini, badan kita akan kelihatan glowing. Ya, seperti itu. Makanya kenapa disentuh biar jadi ajaib ya ini jadi glowing. Ya, next mas. Ya, ini Putri Indonesia lingkungan 2022 yang tanya next aja. Next. Nah, zaitun. Nah, ini ya. Zaitun series itu terdiri dari apa aja sih? Kita ada tadi minyak zaitun. Ada minyak lemongrass. Lemongrass untuk apa sih? Itu khusus untuk pijat. Ya. Terus kita ada sabunnya juga, sabun badannya ya, yang ada yang soft, ada juga yang shower gel ya, ini bisa untuk badan, jadi untuk melembabkan kulit. Kita juga ada namanya body scrub. Yang tadi body scrub itu untuk apa sih? Untuk luluran ya. Jadi teman-teman adik-adik harus luluran ya seminggu sekali. Suka nggak luluran? Suka ya, seminggu sekali lakukan aja. Itu untuk apa sih? Untuk perawatan untuk diri kita, lebih biar kelihatan kita bersih dan menghilangkan bau badan. Ya, karena kan saya tahu nih kalau usia segini aktivitasnya itu pasti banyak, ya Bu ya. Nah, ini pasti mereka akan merasa oh ya udahlah saya begini adanya, itu nggak boleh. Tapi kita harus memikirkan gimana sih next kita akan masuk ke dunia kerja dan seperti apa. Ya, jadi harus mengawal diri. Tidak hanya wanita, pria juga ya. Ini luluran. Nah, yang selanjutnya kita ada namanya body lotion atau body butter. Yang dimana body butter lebih lembab kandungannya dibandingkan body lotion. Ya, jadi teman-teman kalau mau di ruangan ber-AC seperti ini menggunakannya yaitu dengan body butter, bukan dengan body lotion. Ya, nah ini, next mas.
Nah, ini ada beberapa sabunnya. Kita ada sabunnya olive atau yang zaitun, ada juga yang pepaya. Kalau pepaya untuk apa sih? Untuk lebih mencerahkan kulit. Jadi kalau kulitnya maaf nih agak-agak kusam, nah itu kita bisa menggunakan dengan yang pepaya. Ya, ini yang jadi kalau teman-teman nggak suka pepaya tuh, ya kan bisa buat scrubnya, diparut aja, ya kasih diparut, terus ditambahin dengan minyak zaitun, dioleskan ke seluruh badan. Itu untuk membersihkan bisa. Ya, nah ini shower gelnya kita ada yang showernya, ada yang refillnya juga. Nah ini untuk melembabkan kulit. Ya, jadi jangan khawatir nih kalau memang kulitnya kurang lembab, boleh dengan menggunakan minyak zaitun, ya atau dengan shower gelnya. Nah, ini ada juga body butternya, ada beberapa macam, ada yang pepaya, ada yang kopi, ada yang zaitun. Ada juga kita sebenarnya banyak banget ya, banyak banget kita ada yang lili, ada juga yang jasmine, ada juga yang rose, ya. Nah, ini tadi kalau pepaya kita untuk biar mencerahkan kulit, biar kulitnya lebih cerah, halus. Ya, kalau yang zaitun itu ya itu tadi untuk biar kulitnya lembab. Kalau kopi apa? Kopi untuk menghilangkan bau yang kurang sedap yang ada di badan kita. Jadi kalau teman-teman merasa nih bau badan, ya kan? Nah ini bisa dengan menggunakan luluran dengan kopi atau dengan sabunnya dengan sabun kopi. Ya, ada yang mau badan nggak di sini? Nggak ada? Nggak ada yang ngaku ya. Ya, bau badan tidak dirasakan oleh kita, tapi dirasakan oleh orang lain. Nah, bagaimana menghilangkan bau badan itu? Ya kita harus rajin merawat diri. Ya seperti kita rajin mandi, ganti baju, luluran, ya nggak sih? Makan makanan juga yang membuat bau badan itu juga harus dihindarin. Seperti apa sih makanannya? Yaitu kayak bawang-bawangan. Bawang goreng, bawang bombay, ya kan kubis itu hindari. Atau kol yang biasanya kalian suka makan tuh yang pecel ayam, benar nggak? Pecel ayam suka ada kolnya kan? Nah itu tolong dihindari. Bukan nggak boleh dimakan, tapi minimal dihindari dulu. Jadi itu bisa menghilangkan bau badan yang kurang sedap. Dan pakai bajunya juga harus ganti setiap hari. Ya biasanya lelaki nih ya, karena kenapa? Kadar keringat lelaki lebih banyak dibandingkan wanita. Ya, nah itu harus dirawat. Next mas. Nah ini ada yang body lotionnya atau pelembabnya. Lembab badannya kita ada manir putih yang body lotionnya. Terus kita juga ada sari jeruk, ada tuberose, ada olive oilnya juga. Ada yang untuk melembabkan kulit. Next. Ya ini yang tadi saya sampaikan nih, ada body butter. Body butternya ada beberapa macam, ya. Ada yang kopi, ada yang tuberose, ada yang zaitun, ada yang pepaya, dan ada yang mawar. Ya, jadi ini banyak yang produk ratunya. Ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak sebelum kita lanjut? Nggak ada, masih lanjut next mas. Nah, selain itu kita juga ada namanya minyak cendana, yang mana minyak cendana itu untuk melembutkan kulit, memberikan harum juga dan menenangkannya. Jadi sama halnya sama minyak zaitun, cuma bedanya minyak cendana hanya untuk di badan, tidak untuk di wajah. Ya, kalau untuk minyak zaitun bisa untuk di wajah, seperti itu. Ya, nih. Jadi dia sudah ada aromaterapinya juga. Next mas. Nah ini tadi lemongrass juga ya, ini lebih untuk urut, untuk lebih memang memberikan rasa hangat di badan, ya rasa hangat di badan. Jadi memang dari beberapa kandungan itu ada lemongrass, ya kan ada vitamin E-nya, ada aromaterapinya ya. Jadi aromaterapinya ini memang membuat kita lebih rileks. Nah kenapa Mustika Ratu itu terkenal dengan perawatan paripurna, yaitu perawatan dari ujung rambut sampai ujung kaki, dari dalam dan dari luar. Dari luarnya dengan apa? Ya dengan perawatan seperti ini. Kalau dari dalamnya dengan apa? Yaitu dengan jamu-jamuan. Ya jamuannya apa aja nanti banyak. Next mas kita buka. Nah ini tadi body care, sekarang hair care. Ya betul kan? Kita dari ujung rambut sampai ujung kaki. Walaupun kita menggunakan hijab, kita tetap harus dirawat, betul nggak? Ya, di saat kita buka hijab, pasti kadang-kadang kalau kita tidak merawat rambut itu akan baunya kurang sedap.
betul ya? Atau tombean, atau rontok, betul nggak? Iya, saya pun mengalami hal seperti itu sekarang. Setelah saya menggunakan, mungkin karena rambutnya udah agak kepanjangan, jadi saya agak rontok nih, ya kan? Nah, tapi gimana sih saya merawatnya? Yaitu kita ada perawatannya dengan hair care-nya Mustika Ratu. Bukan saya promosi, tapi saya sudah gunakan seperti itu. Next mas. Nah, ini kita ada namanya minyak cem-ceman. Yang dimana minyak cem-ceman itu gunanya untuk membuat apa namanya, rambut kita lebih tahan lama dan memang mungkin tidak cepat timbulnya namanya ketobe, tidak cepat tumbuhnya uban, ya. Jadi biar rambutnya tetap punya kekuatan, ya, seperti itu. Nah ini. Nah yang kedua kita ada samponya. Samponya untuk apa sih? Kita ada beberapa macam sampo. Ada sampo lavender, ada sampo merang, ada sampo bayam, ada juga sampo dan waru, ya. Jadi kalau yang lavender gunanya untuk apa? Itu untuk menghilaukan rambut. Kalau sampo bayam untuk rambut yang rontok. Jadi kalau teman-teman rontok boleh itu digunakan sampo bayam. Sampo daun randep untuk apa sih? Itu untuk rambut yang bermasalah atau pecah-pecah. Ya kan, suka dong ujungnya pecah-pecah ya. Nah, kalau sampo merang untuk apa? Untuk yang ketobe. Ya, itu kita samponya. Dan selain itu kita ada conditionernya juga, yang dimana Mustika Ratu memang tidak ada samponya itu conditionernya, makanya kita terpisah conditionernya. Ya, itu dari santan asli. Jadi kalau teman-teman mempunyai santan di rumah itu bagus banget buat sebagai conditioner, ya. Terus ada hair masknya juga. Hair masknya itu seperti cem-ceman, ya. Cuman ini bentuknya krim. Ini perawatannya 1 minggu sekali. Kalau teman-teman biasa krim bak di salon, ini kita bisa gunakan namanya krim bak, ya. Nah selanjutnya ada hair tonic, yaitu untuk mengeluarkan akar rambut, dipakainya di apa namanya, ujungnya rambut, ya, seperti itu, akarnya rambut. Next mas. Nah ini sampo-samponya, sampo bayam, sampo daun waru, sampo merang, ya, seperti ini. Nanti saya tanya ya, yang tanya saya kasih hadiah, ya. Nah ini sampo-samponya Mustika Ratu. Jadi benar-benar untuk apa aja sih nanti teman-teman bisa lihat nih, ya. Next mas. Nah ini hair care-nya, rasa santan, ada penyumbur rambut, yang cem-ceman, ya kan. Ada akar wangi, ya, cem-ceman akar wangi namanya, itu yang biasa untuk kerimbang, ya. Next. Nah tadi untuk rambut, sekarang kita untuk skin care-nya. Jadi perawatan wajahnya kita juga ada, ya. Makanya adik-adik semua Mustika Ratu itu benar-benar tadi saya sampaikan itu untuk perawatan dari ujung rambut sampai ujung kaki, ya. Nih saya semuanya pakai produk Mustika Ratu, ya. Karena memang kenapa? Karena itu dari bahan alami. Mungkin ini prosesnya memang lama, ya. Tapi itu akan terus berjalan. Beda kalau kita menggunakan dengan perawatan dokter. Sekarang pakai, besok udah kelihatan hasilnya, betul nggak? Tapi di saat kita sudah tidak menggunakan produk itu, kembali lagi ke kulitnya yang semula, ya. Jadi itu jangan sampai terjadi dengan teman-teman semua. Bagi di sini kulitnya masih pada muda, masih pada bagus, ya. Jadi dirawatlah dari ini. Next mas. Nah, Mustika Ratu terkenal dengan perawatan 5P. Ada yang tahu nggak perawatan 5P Mustika Ratu? Kayaknya banyak. Boleh nggak salah satu maju ke depan? Yuk. Tadi suara dari sini. Kamu yang nengok. Iya. Ya. Nah, apa aja biar dijelasin seperti apa ya? Sudah ada di situ pada saya. Yuk. Sini di depan. Biar teman-teman lihat. Namanya siapa sayang? Siapa? Wapila. Jawa Tengah doang. Ya harus kan dari kebalikan gitu ya. Ya, saya mau tanya dong, 5P dari Mustika Ratu itu apa aja?
Nengok. Gak apa-apa, nengok aja. 1, 2, 3, 4, 5. Dah, maju lagi ke depan. Nah. Dah. Udah. Ingat dong, apa 5P 300? Pembersihan. Oke. Pupuk. Pengucapan, penipisan, permajaan, Mainan mata loh. penyegaran. Penyegaran. Ya, boleh nggak dari ulang? Saya lupa. Boleh nggak dari ulang? Bingung ya? Ya wis, nggak apa-apa. Mbak, boleh minta itunya Mbak, yang tadi minumannya Mbak, bawa sini Mbak. Kasih ya, biar kita kasih minum dulu. Ya, nanti diminum ya jamunya Mustika Ratu ya. Ya. Saya nanti diminum ya berasa juga. Oke, makasih. Selamat duduk lagi ya. Aduh, saya bingung orang belum dijelasin, saya suruh maju katanya gitu ya. Ya, pembersih 5P dari Mustika Ratu itu ada pembersih, penyegar, pemijatan atau penipisan atau peeling. Yang keempat yaitu pemijatan atau masas. Yang kelima itu pemupukan atau masker. Ya, kita buka mas. Nah, ini pembersih. Pembersih Mustika Ratu. Ya, itu tadi perawatan yang kita lakukan setiap hari dan 1 minggu sekali. Jadi teman-teman harus merawat wajah itu setiap hari, pagi dan malam hari. Sesudah kita beraktivitas seperti pulang sekolah, itu dibersihkan. Pagi harinya kita mau berangkat sekolah, itu harus dibersihkan. Biar kulitnya tidak cepat timbulnya namanya komedo, namanya jerawat, dan nanti cepat timbulnya pempek hitam di wajah. Jadi harus dirawat ya dari sekarang. Pembersihnya kita itu yaitu tadi ada 4 macam. Ya, pembersih dan penyegar kita ada 4 macam, yaitu ada yang sari mawar, sari gambir, jeruk nipis, dan yang ketimun. Ini beda-beda fungsinya. Kalau untuk penyegar, untuk yang gambir itu untuk kulit normal. Jadi kalau teman-teman yang kulitnya normal carinya yang gambir. Kalau kulitnya yang sensitif, kita bisa carinya yang mawar. Ya, kulitnya berminyak kita bisa cari yang ketimun. Kalau yang kulit berminyak dan berjerawat itu bisa cari yang jeruk nipis. Ya, nah penyegar sari mawar putih ini biasanya untuk dicampur dengan menggunakan sasetan atau kayak peeling saset atau masker saset. Jadi untuk membuat kulit kita lebih pecah. Ya, seperti itu. Nah ini perawatan tiap hari. Next mas. Nah ini yang penipisan. Penipisan itu apa sih? Penipisan itu atau peeling itu yaitu untuk mengangkat sel-sel kulit mati atau komedo atau sisa jerawat atau menipiskan flek hitam. Ya, ini namanya penipisan atau peeling yang biasa kita gunakan. Mungkin kalau teman-teman biasa lakukan itu di salon atau perawatan di salon itu namanya facial. Betul nggak? Ya. Kalau di salon sekali facial berapa? Berapa? 100 ribuan. 100 sampai 200 ribu. Ya. Nah, kalau teman-teman membeli produk Mustika Ratu atau produk yang lainnya yang dilakukan di rumah itu lebih murah. Di salon kita nggak pernah tahu itu alatnya bagus atau enggak, ya kan? Alatnya itu steril atau tidak. Kalau kalian di rumah lakukan itu lebih irit dan lebih lebih bahan-bahan yang kita gunakan atau alat yang kita gunakan itu lebih steril. Ya, jadi lebih baik lakukanlah di rumah.
Ya, lakukan seperti ini. Kita bisa lakukan produk dengan membeli produk-produknya aja. 200.000 atau 100.000 itu bisa untuk sebulan, bisa untuk malah lebih dari sebulan, ya, dengan membeli produknya itu. Nah, di sini ada peeling lemon yang dimana peeling lemon untuk kulit yang kusam, ya. Terus kita ada yang green tea juga untuk kulit normal, dan ada juga peeling Munisari yang bentuknya krim atau yang bubuk, ya, seperti itu. Nah, ini ada kulit keram juga, kita ada untuk kulit yang bermasalah atau kusam, ya. Nah, ini bisa dilakukan nih teman-teman pilingan. Kok masih lakukan pilingan? Nggak pernah. Kenapa? Nggak ada waktu. Nggak tahu atau nggak ada waktu? Oh, nggak tahu. Nah, sekarang saya informasikan. Jadi teman-teman lakukan perawatan setiap hari dan 1 minggu sekali. 1 minggu yaitu dengan menggunakan peeling, menggunakan pemijatan dan masker. Ya, itu lakukan. Karena itu kenapa? Untuk merawat kulit kita biar kelihatan lebih cerah. Ya. Kalau ada yang bilang nggak ada waktu, banyak PR-nya dari sekolah. Banyak, bener Bu? Enggak ya Pak? Enggak ya, bohong ya, saya tahu kok. Padahal kalau di kantor mainannya apaan? Mainan kecil, mainan handphone, bener nggak sih? Iya, sama kayak anak saya juga gitu Mbak. Ngapain di kamar? Belajar mah, gitu ya. Belajar tapi saya lihat orang lain mainan kalau handphone. Yang akan terjadi sampai malam, tugasnya banyak katanya. Tugasnya mah banyak, udah selesai, tapi mainan handphone belum kelar, benar nggak sih? Nah, gitu ya. Jadi jangan pernah membohongi orang tua, ya. Jadi teman-teman harus merawat nih dari dini sekarang, ya. Dari mulai remaja itu harus saya pun bawel banget untuk anak perempuan saya, itu harus. Ya, karena kenapa? Kita akan memikirkan, kita tidak akan memikirkan sekarang, tapi nanti setelah kita masuk mau ke dunia mungkin sudah agak dewasa, sudah kita tahu seperti apa. Ya, nah teman-teman harus bisa merawat diri seperti itu. Next mas. Ini pemijatan yaitu dengan krim zaitun. Ini ada pemijatan yaitu untuk biar kita lebih rileks kulitnya, tidak hanya badan yang dipijat, wajah pun dipijat. Ya, ini ada step by stepnya. Next mas. Nah, ini ada peremajaan atau biasanya dengan menggunakan masker. Ya, jadi maskeran nih teman-teman pasti dong. Saya rasa pasti lah ini maskeran. Kan suka tuh beli masker yang ala Korea itu masih? Nggak salah. Nggak pernah. Nggak belum tahu atau gimana? Nggak mau. Belum ada dana. Belum ada dana. Oh, di luar sekolah, tapi kita uang dari sekolahan dikasih dong mamanya dan iya jajan. Nanti sini lah sedikit ya untuk membeli perawatan dari sekarang. Ya, nanti pulang dari sini dari Gedung Mustika Ratu beli ya produknya ya. Ya, untuk perawatan di rumah. Oke. Kalau nggak punya mamanya dipakai dulu, pinjam mas, saya mau nyobain gitu. Ya. Mamanya juga enggak. Ya, nanti dirawat ya. Karena kalau nggak dirawat kalian akan merasakan nanti setelah umur kalian itu 35 tahun ke atas itu akan merasakannya. Kalau sekarang mungkin merasa oh yaudah nggak apa-apa pakai aja saya nggak kulit saya, tapi nanti setelah umur 35 tahun ke atas itu akan ada perubahan di kulit kalian. Ya. Next mas. Nah ini juga ada anti pollution yaitu untuk membersihkan wajah dan juga masker. Yang dimana maskernya ini bentuknya peel off yang dikletek, sama tuh kalau teman-teman ada yang suka beli masker Korea itu juga sama kayak gitu ya. Karena Mustika Ratu, karena saya lihat juga maskernya kayak gitu. Dua macam kita anti pollution, ada yang karkol dan yang zaitun ya. Kalau yang karkol biasanya untuk kulit yang berminyak. Nah ini pasta gigi. Jadi kita juga selain perawatan wajah, kita juga ada perawatan untuk mulut. Kadang mulut ini juga kita mengeluarkan daun sirih, yang dimana daun sirih sebagai antiseptik yang 3 kali lebih baik daripada kolonnya. Jadi memang tidak ada kandungan namanya busa di sini. Ya, kalau kita menggunakan daun sirih atau menggunakan kayak produk-produk enzim segala macam itu kan kalau kita sikatan kan nggak ada terlalu banyak busanya kan.
Ya, nah sebenarnya yang banyak busanya itu memang yang nggak bagus. Jadi yang nggak ada busanya yang bisa kita gunakan ini lebih baik. Ya, jadi itu untuk menjaga gigi kita. Ya, next one. Nah, ini produknya Mustika Ratu yang terbaru. Sudah ada yang pernah lihat nggak produknya Mustika Ratu? Brightening Bengkoang Series. Kalau yang teman-teman sudah pernah lihat namanya pembersih penyegar PP 2-in-1 yang Mustika Ratu yang bersari bengkoang, ini kita kemasan terbarunya. Ya, jadi kita mengikuti teman-teman yang usianya memang anak-anak muda. Ya, nah ini kita mengeluarkan produk-produk ini. Ya, dimana skincare dengan natural yang 100% bengkoang ya. Nah ini yang memang mengandung vitamin C juga ya untuk efektif mencerahkan kulit ya. Jadi membuat kulit kalian lebih glowing. Jangan kulitnya maunya putih. Mau putih apa mau bersih? Kalau kita tujuan mana? Ini jadi berubah ya jadi cleansing toner. Ini sama kayak tadi pembersih dan penyegar. Ini dikeluarkan dulu, ditaruh di kapas untuk dibersihkan ke atas. Kalau tadi pembersih penyegar kan terpisah. Ya. Nah ini produknya. Ya, ini membuat wajah kita lebih glowing nantinya. Jadi jangan putih, ya. Jadi lebih glowing itu lebih bagus ya daripada putih ya. Nah, ini dari Saripati bengkoang asli juga. Nah, jadi kalau yang teman-teman mau marut sendiri itu bengkoang, itu sebagai masker atau sebagai pembersih itu nggak apa-apa, itu lebih bagus. Ya. Tapi Mustika Ratu memberikan kemasannya lebih efektif, lebih kalian lebih gampang. Ya. Nah ini, next one. Ini sabun wajahnya, yang dimana sabun wajah juga bisa digunakan untuk setiap hari. Ini tapi ada scrubnya. Scrubnya itu agak kasar tapi nggak terlalu kasar banget. Jadi kasarnya agak sedikit. Ya. Next one. Ini maskernya kita. Ya, ini masker ada yang sachet, ada yang tube. Ya, ini yang tadi membuat wajah kita lebih cerah, bukan mengencangkan, tapi mencerahkan kulit. Ya, ingat masker yang krim atau masker yang memang tidak dikletek itu hanya untuk mencerahkan kulit. Beda kalau masker yang kita yang peel off itu untuk mengencangkan kulit. Ya, jadi bedanya seperti itu. Next, ini moist, ya ini moistnya. Kita juga ada moistnya. Jadi moistnya kita sudah mengandung SPF 30, ya. Dan ini bisa membuat glowing di wajahnya kita. Dan moistnya kita bisa digunakan untuk malam hari di saat kita mungkin sebagai pelembab kulit atau krim malam. Jadi bisa dua fungsi, ya. Bisa untuk pagi dan bisa untuk malam hari. Ya, malam hari juga harus kita kasih nutrisi nih wajah kita. Next one. Ya, ini kita ada untuk badan, yaitu seperti body lotion. Cuman ini lebih tinggi kandungannya lagi dan karena dia sudah ada serumnya. Jadi benar-benar untuk melembabkan kulit. Ya, jadi brightening-nya kita, brightening bengkoangnya seriesnya kita itu ada beberapa macam. Ada toner, ada sabun wajah, ada masker, ada moist, dan ada body lotion atau serumnya. Ya, jadi ada berapa? Ada 5. Oke, next mas. Next aja. Nah ini Putri. Ada yang tahu nih produk Putri nggak? Tahu ya. Ada yang udah pernah pakai? Pernah. Ya ini produk Putrinya kita itu ada body splash, terus ada lip tint, ada lip cream, ya kan? Yang dimana ini memang untuk remaja, ya. Untuk tapi tidak menutup kemungkinan juga buat ibu juga nggak apa-apa, karena biasanya ini ibu juga masih suka nih pakai ada segar-segar ya, seperti body splash. Ya, next mas. Next aja. Di body splashnya kita ada beberapa variannya, banyak ya. Next. Ya, ini kalau ini ada spraynya, jadi bisa langsung disemprotin aja ke badan, ya. Next. Nah, kita ada beauty clean series. Apa sih beauty clean seriesnya kita? Beauty clean series itu adalah kosmetiknya Mustika Ratu.
Tadi kita perawatan, sekarang kita masuk ke kosmetiknya. Ya, mungkin nanti sedikit saya juga jelasin kayak ada demo make up, ya. Nanti ada demo make up apa aja sih yang termasuk dari beauty queen kita. Next mas, coba. Nah, ini beauty queen kita. Next aja. Nah, dari extra moringa atau extra biji kelor. Ada yang pakai susuk di sini? Karena dengar kelor pasti takutnya pakai susuk ya Bu, ya nggak usah takut ya. Kalau yang pakai susuk nggak usah merasa oh ya saya pakai biji kelor nih jadi nanti hilang susuknya. Nggak ada ngaruhnya ya. Ini biji kelor bagus banget sebagai antioksidan yang ada di produk Mustika Ratunya. Next mas. Nah ini ya untuk menjaga kelembapan kulitnya kita. Dan ini sudah ada vitamin E nya juga, udah ada vitamin C nya, kolagen yang kita udah bagus banget. Jadi sebagai radikal bebasnya kita. Ya, ini beberapa produk Mustika Ratunya Beauty Queen ya. Ekstrak moringa sudah ada vitamin E nya, sudah ada olive oil nya. Jadi ini bisa untuk melembabkan kulit juga. Jadi teman-teman jangan merasa oh ya kulit saya takut nih kalau pakai produk yang Mustika Ratu yang dari Beauty Queen kulitnya kering, nggak masalah ya. Jadi nggak usah takut. Next. Ini beberapa produk Mustika Ratunya. Next. Nah ini banyak, nanti ada model ya. Mungkin nanti setelah pas lagi demo aja kita jelasin ya. Next mas. Next. Kita ke ada jawabannya? Tidak ada. Nah itu mengenai produk Beauty Queen Series. Ya sampai sini sebelum kita ke jamu ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Kalau itu saya tanya ya. Boleh? Atau sudah lapar? Sudah lapar? Enggak, benar. Enggak lapar. Ya udah saya kasih snack ya. Oh lapar? Ya Allah ternyata kecil sekali. Kamu belum sarapan saya? Oh masih lapar? Ya masih lapar ya. Ya nanti kita kasih snack ya. Ada staminanya laki-laki. Ya, ini bisa digunakan untuk pria yang masih remaja juga boleh, yang sudah berusia juga boleh. Ini untuk menjaga stamina, ya, bukan yang lain-lain ya, pikirannya ya. Kalau untuk yang sudah berkeluarga boleh untuk menjaga stamina-nya itu orang lebih lagi. Tapi kalau untuk yang remaja kadang-kadang kan mereka aktivitasnya banyak nih, capek, lelah, jadi bisa dengan menggunakan ini. Ya. Nah ini pasar bonecong dari Pasar Bumi, Kayu Lanang, dan Purwajang. Ya, next mas. Nah ini kita ada jamu-jamuannya. Nah ini tadi kita ada wedangnya. Wedang beras kencur, ada yang tahu wedang beras kencur? Tahu ya, dia untuk apa sih? Untuk kalau kita batuk, kalau kita capek badannya, ini bisa dengan minum dengan wedang. Ini bisa dilanjutkan panas sampai dingin. Ya, main itu pasti ngerasa hairnya nggak lancar atau sakit atau baunya kurang sedap, jadi bisa dengan minum dengan kunyit asam. Ya, jadi kalau lagi hair sebagai wanita ini harus minum jamu-jamuan. Ya, karena kondisi badan kita itu kan berubah. Jadi kita harus membuat stabilnya badan kita sendiri. Ya, dengan baik. Nah, ini kita juga ada Slimming Tea Series. Ada yang mau kurus? Ada yang mau kurus katanya ya. Nah, yang kurus sebenarnya gini, untuk kalian masih usia 17 tahun atau 18 tahun itu masih nggak apa-apa sih proses sebenarnya, masih menjaga ininya ya. Banyak ada yang kadang kurus, ada yang besar seperti itu. Nah, untuk menjaganya Mustika Ratu kita mengeluarkan namanya Herbal Slimming Tea Series ya. Di mana Slimming Tea Series ini atau Slimming Tea ini untuk melarutkan lemak yang ada di dalam tubuh. Ya, itu ada apa aja? Nah, ini kita ada nih. Ini terbuat dari teh hijau, ya, teh hijau, ya.
Nah itu bisa membuat badan atau lemak yang ada di dalam tubuh kita itu keluar. Ini prosesnya tidak dengan buang air besar. Ya, jadi teman-teman gak usah khawatir. Takutnya nanti jadi lemes kayak gitu, enggak. Tapi dia keluarnya dari keringat ataupun dari buang air kecil. Ya, diminumnya sehari 2 kali, pagi dan malam hari. Sore, pagi dan sore hari. Itu untuk membuat badan kita lebih cepat untuk melakukan lemak. Ya, prosesnya ini 14 hari sampai 28 hari. Jangan merasa, oh ya saya minum baru sehari ini kok gak ada efeknya ya. Ya jangan. Ya percuma terusnya diterusin lagi. Efeknya itu akan terasa 14 hari sampai 28 hari itu baru terasa nanti badan kita lebih ringan. Ya, seperti itu. Jadi minumnya harus rutin. Ini pagi dan malam, sore hari. Nah itu ada beberapa macam juga, ada yang original, ada yang sirsak, ada yang honey lemon ya. Jadi itu untuk mempercepat kalau kita memang yang honey lemon sama yang sirsak untuk mempercepat lemaknya itu keluar. Nah selain itu kita juga ada yang di luar itu dengan tadi body apa mas turunin lagi bentar. Nah ini internal care. Nah ini biasanya dia untuk di luar, yaitu kayak apa namanya lotion sih sebenarnya bentuknya krim. Nah itu kita oleskan ke daerah-daerah mungkin sekitar perut, ya kan di lengan ini bisa, ya sleeping pill namanya. Next mas. Nah ini sleeping pill gitu. Jadi kalau teman-teman mau minum silakan, ada yang kapretnya juga. Next. Nah itu kita juga ada namanya slow coffee. Masih buka aja. Nah ini slow coffee. Kalau teman-teman ada yang mempunyai kolesterol, ada yang merasa punya kolesterol? Enggak, karena kita nggak pernah tahu. Ya, kolesterol itu ditimbulkan bukan karena hanya makanan aja, tapi juga memang kita sudah ada turunan kolesterol. Ya, nah walaupun masih muda, kadang-kadang kita nggak tahu kadar kolesterol kita tinggi. Kalau teman-teman ada yang merasa oh di sininya punggungnya nih pegel, itu namanya kolesterol. Ya, kalau di sini ini pusing itu bukan kolesterol, itu pusing biasanya. Nggak tahu dia pusingnya mikirin apa, ya. Juga bikin pacar itu di mana ya, gitu ya. Nah ini. Tapi kalau kita merasa di sini di pundaknya kita nih lelah capek, itu namanya kita punya kolesterol. Ya, nah itu harus dilihat. Kolesterol bisa ditimbulkan karena makanan, karena kenapa makanan yang berlemak yang sering kita makan, ya, atau yang banyak asin-asin seperti itu juga bisa kolesterol, ya. Jadi di sini Mustika Ratu mengeluarkan low T atau kolesterol yang untuk menurunkan kadar gula darah di dalam tubuh kita, yang terbuat dari daun asam, daun jati Belanda, dan daun tempuyung. Ya, ini semua bahan-bahannya ada tuh di rumah. Ya, di kebun-kebun kalian itu ada apa ini? Di Jawa, ya, Jawa Tengah itu banyak banget. Ya, ini untuk menurunkan kadar kolesterol. Ya, ini diminumnya sehari 2 kali. Kalau kadar kolesterolnya kita tinggi, bisa di atas 200, itu bisa minum dengan sehari 2 kali. Tapi kalau untuk menjaga, itu cukup diminum sehari sekali. Ya, next mas. Nah, selain ini kita juga ada minuman namanya kita RTD ya, ini yang tadi saya kasih juga. Nah ini minuman kita ada gula asam, kunyit asam, dan beras kencur. Jadi untuk menjaga stamina. Ya. Oke, kita juga ada jamu juga. Dan kalau ini diolahnya langsung ya, tidak ada bahan pengawetnya. Jadi ini bagus banget. Ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan mengenai produk-produk Mustika Ratu? Hai, nama saya siapa? Rizky mau nanya apa? Produk unggulan Mustika Ratu. Produk unggulan Mustika Ratu. Ya. Ya apa? Oh, ya pertanyaannya apa? Produk unggulan Mustika Ratu. Coba, tahu nggak pertanyaannya apa? Produk unggulan Mustika Ratu. Itu aja? Iya. Udah. Iya kan? Ya, ya. Oke, terima kasih saya. Kembali dulu lagi.
ya. Itu tadi Zaitun series, ya. Ada brightening series, Aqua. Ada juga itu tadi namanya beauty cream series. Dan kita ada jamu-jamuan series itu dengan slimming tea tadi, slimming tea series. Itu produk unggulannya Mustika Ratu. Jadi kita ada beberapa banyak, ya. Jadi ada beauty cream series, ada slimming tea series, ada Zaitun series, ya, ada brightening series. Itu produk unggulan dari Mustika Ratu. Oh semua. Yang paling unggul apa? Minyak zaitun kita. Ya, minyak zaitunnya kita itu bagus banget. Kalau kita untuk yang tadi seri itu beauty clear, itu kita semuanya, ya, itu produk kosmetiknya. Seperti itu. Cukup terjawab? Oke, baik. Ada lagi yang mau ditanyain? Sebelum kita lihat iklannya dulu, Mas Mustika Ratu. Ya, ini ada beberapa iklan Mustika Ratu. Ayo menanya Pak. Untuk semua produk satu ini cocok buat mulai berapa? Ya, siap. Terima kasih kembali. Ya, produk Mustika Ratu Beauty Clean ini bisa atau produk Mustika Ratu semuanya itu bisa nggak sih untuk usia berapa? Ya, sebenarnya all usia. Usia di bawah kayak minyak zaitun itu bisa di usia yang di atas 5 tahun. Ya. Jadi di atas 5 tahun itu boleh pakai minyak zaitun. Ya. Dan usia kalau kita mau menggunakan kosmetiknya. Kosmetiknya itu di usia sekarang 17 tahun itu boleh digunakan. Karena dia tidak berat, ringan sekali. Dan ini produk beauty cream seriesnya kita dari Mustika Ratu itu biasanya dipakai untuk putri Indonesia. Nah, untuk putri Indonesia itu usianya juga masih remaja kan. Nah, itu bisa digunakan mereka dari pagi sampai malam hari itu nggak ada masalah. Nah, produk slimming tea atau produk jamu-jamuan itu bisa untuk usia berapa? Dari sekarang juga boleh 15 tahun itu boleh digunakan. Seperti itu. Kalau perawatan badan, ya perawatan badan kayak body care segala macam, itu di usia 10 tahun aja sudah boleh karena kita harus rajin merawat badan. Seperti itu. Ya, rambut itu juga boleh. Jadi boleh di usia dari ini itu boleh kita gunakan perawatannya. Ya, dan itu bisa untuk wanita dan pria. Tapi kalau pria nggak boleh pakai kosmetiknya nih. Ya, pria jangan pakai kosmetiknya ya. Ada yang mau pakai kosmetik ya pria? Nanti keluar dari sini langsung korban. Atau mau konten malam-malam ya. Ya, jangan ya pria ya. Jadi pria itu hanya perawatan rambut, perawatan body care, oral care itu boleh. Jamu-jamuan itu boleh. Ya.
Ya, cukup? Oke, baik. Ada lagi yang mau ditanyain? Ya, monggo Ibu, silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertanya kaitannya dengan rekrutmen seperti di KMPK itu peluang pekerjaan untuk jurusan akuntansi seperti apa? SMK khusus. Terima kasih. Baik, mengenai rekrutmen, sebenarnya bukan ranahnya saya nih Bu yang nanya jawab ya Bu ya. Tapi nggak apa-apa, saya sedikit mungkin kasih info aja. Nah, kalau rekrutmen yang sertifikat itu untuk akuntansi sebenarnya bisa aja Bu untuk anak SMK karena memang kita memang ada beberapa yang dipakai untuk anak SMK. Jadi dia ada standarnya, memang SMK yang penting mereka bisa untuk mengikuti pelajaran di akuntansinya itu. Dan nanti kita akan taruh di bagian keuangan biasanya seperti itu. Nah itu yang lebih tahu misalnya HRD ya. Dan tidak perlu yang anak kuliah S1 pun di sini pada bisa diterima untuk kita. Jadi nggak ada masalah apapun kalau memang dari teman-teman nanti ada yang mau masuk ke Mustika Ratu, silakan aja, nggak apa-apa mungkin biasa SMK. Nah, Mustika Ratu juga tidak hanya ada di sini aja Bu, sebenarnya kita ada beberapa yang di luar daerah. Kita yang di Jawa Tengah itu ada di Jogja, ada juga di Semarang, kita ada, nah itu boleh. Kita ada distributornya juga, dan juga ada cabang-cabang juga di sana. Jadi kalau teman-teman mau bekerja Mustika Ratu silakan. Tapi saya hanya menginformasikan di saat kita masuk ke Mustika Ratu ataupun ke suatu perusahaan apapun, kalian harus bisa berdandan seperti itu. Kenapa? Itu pertama kali pasti akan dilihat oleh HRD juga kan dari kita performanya kita, ya. Jadi seperti itu. Jadi teman-teman harus bisa cara gimana sih menampilkan kalian bisa membuat orang lain itu lebih tarik ya, tidak hanya melamar dengan datang aja hanya pakai celana levis seperti itu enggak, tetap harus rapi, pakai sepatu, jangan pakai sepatu cat, pakai sepatunya sepatu pantofel, pakai celananya bahan, tinggal dandannya ada sih Bu sebenarnya. Cukup Bu? Oke baik. Ada lagi yang mau ditanyakan? Tidak ada? Mbaknya mungkin satu lagi Pak, minumannya Pak, bawa sini Pak. Ya satu. Boleh sambil menikmati makanannya ya. Jangan takut. Silakan. Ya. Sambil menunggu sambil makan, Ibu mohon silakan. Tadi siapa sih? Mbaknya? Ya. Ya, sambil menunggu makan snack, boleh saya mungkin ada kita satu orang model untuk di depan jadi model saya untuk didemoin. Kita akan langsung ke demo. Siapa yang biasanya mau di make upin? Siapa? Ayo yang mana? Alvin. Kamu mau di make upin? Yang mana? Kamu mau di make upin? Nanti kalau dari sini cantik kemana tuh? Ya, nanti cewek-ceweknya langsung pada ya, siapa yang mau jadi make upin? Siapa? Ini. Vina, yang mana? Ini. Oh, ini mana? Oh, yang di belakang sini, Pak. Yuk. Mbak Eva, boleh bantu saya, Mbak Eva? Ya. Ya, sekarang kita akan melakukan demo make up ya. Di sini akan kita make over. Ya, gimana sih biar kelihatan lebih cerah, lebih cantik. Sebenarnya sudah cantik. Dengan siapa namanya saya? Vina. Vina biasa di make up. Ya. Nah, ini nanti sebelum kita make up kita bersihkan
dulu ya dengan pembersih ya. Ini adalah problemnya. Tadi makanya saya sampaikan kenapa sih kita perlu namanya dibersihkan, karena biar hasil makeup kita lebih tahan lama dan makeup kita lebih kelihatan glowing ya, lebih kelihatan rapi. Cara membersihinnya ini arahnya ke atas ya. Jadi semua teman-teman kalau melakukan perawatan itu arahnya ke atas. Arahnya ke atas ya teman-teman. Jadi kalau kita membersihkan wajah, jangan arahnya ke bawah. Karena kenapa? Biar kulit wajah kita tidak cepat kendur ya. Ya, setelah kita bersihkan, diamkan dulu sebentar biar dia meresap, atau biasanya kita gunakan dengan tisu ya, biar tidak terlalu lembab kulitnya. Ya, setelah kita bersihkan wajahnya, kita gunakan pelembab ya atau moist. Karena kenapa? Biar kulit kita terhindar dari sengatan sinar matahari atau ultraviolet yang langsung ke wajah kita ya. Jadi kita pakaikan pelembab ya. Ya, sambil setelah itu kita gunakan bedak. Nah, teman-teman kan di sini Mustika Beauty Cream itu kan ada foundationnya, ya, ada foundationnya yang dimana foundationnya kita itu bisa untuk membuat makeup kita lebih tahan lama. Tapi karena di sini masih remaja, saya tidak menyarankan menggunakan foundation, ya. Karena kenapa? Biar kulitnya tetap dengan kekenyalan yang ada. Nah, pakainya kita gunakan langsung namanya bedak compact ya, yang dimana bedak compactnya kita itu sudah ada kandungan juga foundationnya. Jadi caranya itu hanya ditepuk-tepuk aja. Nah, ditepuk-tepuk aja ke seluruh wajah ya. Jadi kita gunakan pelembabnya, atau tadi sudah menggunakan pelembab, sekarang kita menggunakannya bedak compact. Perlu nggak sih bedak tabur? Saya tanya. Perlu. Kenapa? Untuk menahan minyak. Ya, bedak tabur biasanya memang digunakan untuk lebih menahan minyaknya. Ya, kita boleh menggunakan bedak tabur di saat wajah kita memang masalah ya, seperti apa sih, banyak jerawat ya nanti. Nah, itu saat itu boleh digunakan dengan bedak tabur. Jadi teman-teman, kalau yang kulitnya berminyak boleh menggunakan bedak tabur, jangan menggunakan bedak compact ya. Nah, ini diratakan ke seluruh wajah. Jangan lupa di sekitar mata juga digunakan ya. Digunakan namanya bedak. Nah, foundation juga. Kalau kalian teman-teman mau menggunakan foundation, boleh gunain foundation itu satu tingkat lebih gelap dari kulit wajah kita. Nah, untuk bedaknya nanti satu tingkat lebih gelap dari warna foundation, ya. Jadi cara pemilihannya seperti itu. Ya, sampai rata. Nah, ini bedaknya, jadi biar rata. Nah, untuk bedak juga kita sesuaikan ya. Nah, ini bedak compact yang kita gunakan. Ya. Nah, setelah menggunakan bedak, kita gunakan apa? Kalau kalian mau pergi kemana-mana, boleh menggunakan pensil alis ya? Atau sekolah boleh nggak, Bu? Ya. Nah, masih remaja, biasanya alisnya kalian masih bagus. Ya, jadi nggak perlu namanya dipakaikan
alis. Kalian cukup dengan sikat alis aja. Ya, kalian sikat biar alisnya nggak berantakan. Ya. Nah, ini kan alisnya sudah bagus ya, jadi nggak perlu dipakai alis lagi. Ya, jadi ini hanya disikat aja. Sikatnya arahnya ke atas ya. Ya, nah setelah kita gunakan alisnya, nanti saya akan aktifkan sedikit. Ya, sekarang kita menggunakan eyeshadow. Eyeshadownya bisa kita gunakan warnanya yang natural aja. Ya, warna natural, warna peach yang kita gunakan warna peach dulu. Ya, kita oleskan ke seluruh kelopak mata. Ya, kelopak mata kita gunakan warna eyeshadownya aja. Jadi warna eyeshadownya itu warna-warna yang peach atau warna coklat ya, teman-teman boleh ya menggunakannya. Jadi jangan yang terlalu kalian tuh pengen warna-warna biru, nggak usah. Ya, warna biru karena kalau kita pakai nggak sesuai dengan warna bajunya, nantinya akan berantakan. Ya, jadi aneh. Ya, dipakai ke seluruh kelopak mata. Ya. Ya. Sampai dari sini ada yang mau ditanyakan nggak mengenai makeup? Ya, nah ini saya pakainya juga warnanya nggak terlalu yang jreng ya. Jadi teman-teman cukup kalau untuk beraktivitas ini kayaknya mungkin mau kuliah ataupun nanti mau ada ke mana ulang tahun, kalian cukup menggunakannya eyeshadow aja, eyeshadow sedikit yang warna-warna pink, warna nude. Nah setelah itu nanti kalian bisa menggunakan maskara ya, menggunakan maskara. Ya, gunakan maskara. Nah, setelah menggunakan maskara nanti bisa menggunakan dengan blush on. Nah, cara menggunakan maskaranya pun arahnya ke bawah dulu ya, ke bawah baru nanti arahkan ke atas, biar lebih lentik dan tidak menggumpal. Ya, seperti itu.